DJ Wahid in Max. I'm boss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya ini saya akan membahas tentang crossover DBX 234 XL. Di sini saya akan membahas tentang frekuensi, output dan input dari crossover ini. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya setting crossover. Di sini saya menggunakan mixer Soundcraft EFX 12 dan juga saya menggunakan power 2 biji. Saya menggunakan ini, saya akan main crossover itu 3W saja. Sebenarnya juga bisa 4W, tapi saya 3W yang saya bahas ini. Yang bawah powernya buat 2x15 untuk subwoofer, yang atas 2x12 dan atas tweeter. Dan ini untuk instalasi kabel. Ini yang ini kabel scarem. Saya ini pakai solasi 1 biji. Ini kabelnya agak bening dibanding yang ini sama yang ini. Dan ini yang 15, 12, ini yang tweeter. Ini bukan, saya tadi ini menggunakan untuk monitor. Jadi yang kabel ini 2x15. Yang ini yang agak gelap ada isolasi 2. Ini 2x12 untuk midnya. Dan ini untuk tweeter. Di sini ada kabel solasi, yaitu sambungan. Kita kembali dari sini. Saya menggunakan 3W. Nah, ini tadi yang kabel agak bening 1. Ini buat subwoofer. Dan ini seharusnya yang ada isolasi 2 tadi tapi hilang untuk mid. Dan ini yang sambungan untuk tweeter. Di sini ada juga banyak. Ini inputnya itu low, ini mid, ini high. Dan ini input 2 yang B, low, mid, high. Saya cuma menggunakan 3W. Saya gunakan 2 input. Dan tombol ini untuk kalau ditekan ini yang tengah jadi mono 4W. Kalau semua nggak dipitat jadi stereo 3W. Kalau yang ini dipitat jadi 2W. Dan ini juga ada tombol 1 kali jika tidak ditekan. Kalau ditekan jadi 10 kali.
Ini mungkin untuk menambahkan frekuensi, dan ini juga. Mari kita pasang dulu input dari crossover. Ini untuk subwoofernya 2x15. Saya pakai input A. Yang ini mid. Saya menggunakan channel B, yaitu 2. Yang ini mid hig, saya menggunakan ini. Dan ini hignya saya menggunakan yang ini. Ini untuk listriknya. Kita nyalakan juga langsung. Di sini juga ada inputnya. Ini input, ini low output yang saya gunakan outputnya. Ini input B, mid output, high output. Untuk yang frekuensi pertama yaitu low. Ini frekuensi dari low, outputnya yang ini. Dan ini frekuensi mid, outputnya yang ini. Dan ini high, frekuensi high untuk output yang ini. Ya, kita akan mulai setel lagi frekuensinya. Saya akan main 3W untuk low, mid, high. Kita buka dulu volume power. Wes. Lalu kita kasih input HP. Kita buka dulu master mixer. Kita buka dulu inputnya. Ini untuk subwoofernya. Ini outputnya. Ini ada tombol-tombol. Ini juga berfungsi. Kalau ditekan itu lebih peka. Ini untuk subwoofernya. Kita tinggal atur dulu. Frekuensinya ini dari 45 sampai 960, tapi kita nggak butuh sampai saat itu. Kita cuma butuh mungkin 70 sampai 140 ini frekuensi ini HZ. Untuk ke atas ini suara lebih cenderung untuk low, mid low, yaitu ada midnya juga untuk menghasilkan subwoofer
kita cuma butuh frekuensi mungkin segini sudah menghasilkan suara bass yang rendah. Itu untuk low outputnya. Kita matikan dulu, kita bahas yang mid. Kita buka input midnya segini, dan ini frekuensi dari mid hig, dan ini midnya. Frekuensi mid kita ambil dari sini, output mid ini. Ya, mungkin dari kebaliknya itu kita cuma ambil dari 240 sampai 960 ini. Kalau kesini cenderung mid low, jadi suara low ada, suara mid ada. Kalau kita tekan sampai segini, suara semakin rendah, kecil. Jadi kita atur di mana suara terbaik dari setting crossover ini. Mungkin frekuensi dari 350 ini juga cukup oke. Kita matikan dulu. Sekarang yang hig itu di sini ada 450, 700, 1,4K, 2,4K, dan sampai 9,6K. K itu artinya kilo. Mungkin ini KHZ yang sebenarnya. Kita buka inputnya. Kita atur dulu frekuensinya. Kalau 2,4 ini cenderung ada midnya, jadi suara Twitter itu agak kasar. Kalau kita ke sini, suara semakin rendah semakin halus juga, jadi suara nggak begitu kasar, nggak begitu ada midnya. Kalau cenderung ada midnya, bisa-bisa nanti Twitternya bisa kobong. Kalau frekuensi yang bawah ini semakin rendah, nggak begitu keras, tapi sih suara semakin halus, tapi rendah. Nggak mungkin sampai segitu, mungkin segini aja cukup untuk frekuensi mid hig. Yang mid ini hig, mungkin segini sudah cukup. Ini ada tombol juga, jika ditekan itu suara itu semakin peka, dia agak frekuensinya nadanya itu semakin baik. Mungkin dari video HP gak terlihat perbedaan, tapi kalau langsung terlihat perbedaannya. Kita buka yang mid. Jadi ini perpaduan dari mid dan ini hig. Kita buka yang low juga. Jadi ini perpaduan antara low, mid, hig. Ini sudah enak juga volumenya.
bareng ya. Payah iki. Ya, ini tutorial bagaimana cara setting crossover DPX 234 XL. Semoga bermanfaat dari video ini. Salam. Oh ya, ada satu yang perlu diketahui. Ini ada mono, ada stereo. Di sini ada yang belakang tadi ada tombol yang tengah. Yang tengah itu dipitat. Nah, ini lampu jadi stereo, jadi mono. Jadi yang jika mono itu input yang dua ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi penyetelannya itu kembali lagi dari input A. Jadi midnya itu settingnya tidak di sini lagi, tapi pindah di sini. Ini sebenarnya untuk sistem 4 way. Di sini kita pakai 350. Di sini cuma ada 450. Kalau kesini tuh agak ke hik suaranya, midnya itu suaranya ke hik. Kalau pas tengah ini imbang. Kalau kesini tuh midnya terasa. Itu untuk yang mono. Jadi input yang ini tidak berguna lagi. Kalau untuk mono kita kembalikan ke stereo. Ini stereo. Kita buka. Untuk midnya frekuensinya pindah dari ke sini, bukan lagi ke sini. Jadi tidak berfungsi. Baru kita kalau pakai ini fungsinya. Lebih dianjurkan ditekan tombolnya biar agak lebih peka juga suaranya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.